Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, berjumpa lagi dengan saya Faslatul Khaira. Oh ya guys, jadi dalam video kali ini saya tuh mau sharing-sharing cerita gitu guys, karena lagi gabut juga dan mumpung kegiatan pondok lagi libur guys. Sekarang lagi bersama dengan Mbak. Kenalan dulu kan. Nama saya Safira Aulia Sangaji. Saya asal dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Wah, jauh banget ya kayak Jakarta Lumajang. Jauh. Perjalanannya berapa jam kira-kira? Insya Allah 10 jam pakai bis. 10 jam pakai bis. Kalau pakai pesawat nggak sampai 1 jam ya? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Kalau naik sepeda? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jauh banget ya guys ya. Kan jauh nih ya, Jakarta Lumajang. Kira-kira kakak itu tahu informasi Syarifi dulu sebelum mondok tuh tahu dari mana? Sebenarnya bukan saya duluan yang tahu, tapi ibu saya yang tahu. Oh, ibu. Dari mana kak? Dari FYP TikTok. Dari TikTok guys. Jadi TikTok tuh nggak selamanya negatif ya, ada positifnya juga ya kan. Terus kak? Terus setelah itu mama saya tertarik karena pemandangannya asri, terus juga biaya masuk sininya nggak terlalu mahal, nggak sampai yang belasan juta, karena kan rata-rata pindahan pondok pesantren itu sampai belasan juta, jadinya lebih tertarik ke sini. Selain murah, bagus juga kayak. Waktu awal mondok ke sini dikiranya tuh nggak bakal sesuai ekspektasi banget, Ya. karena kan mungkin cuman editan gitu, tapi pas nyampe ke sini mamaku yang sampai adek beneran hijau semua gitu katanya. Pas Terus di gerbang gitu kak? Iya. Pas awal masuk gerbang. Terus awal masuk mamaku langsung, adek ini beneran hijau semua gitu. Terus ya atau beneran, terus kata mama rasanya pengen mondok di sini juga gitu. Oh, di Jakarta nggak ada hijau-hijau gitu nggak ada? Ada, cuman sedikit banget. Kalau menurut logika kayak pemandangan yang seperti itu dengan harga yang murah tuh kayaknya kayak nggak. Iya, mustahil banget. Iya, kayak mustahil banget. Tapi ternyata ada ya. Ada. Terus pas awal dari gerbang gitu. Awal dari gerbang, terus mamaku yang sampai speechless banget ngelihat rumputnya yang benar-benar keurus, terus tanamannya yang benar-benar hijau semua, nggak ada yang mati satupun. Jadi yang ya udah di sini aja. Jadi mama makin mantepin aku buat di sini. Oh ya kak, masalah kayak pemandangan gitu. Kalau saya sendiri, saya pribadi itu dulu sampai sekarang pun kalau misalnya saya tuh ada masalah ataupun pengen menyendiri, biasanya tuh saya ada di depan kamar. Jadi enak ya kan ya lihat-lihat pemandangan. Jadi pikiran itu juga ikut adem ya. Gitu. Kakak juga gitu? Sama. Bahkan mama saya pun juga sama. Bahkan mama saya nggak pengen cepet-cepet pulang. Pengen di sini. Pengen di sini aja, pengen ikut mondok juga, cuman kan nggak ada. Nggak ada ya. Biasanya kalau saya tuh lagi galau atau pengen menyendiri, saya tuh biasanya memang ada di depan kamar. Jadi langsung melihat pemandangan gitu. Terus kalau malam itu ada bintang-bintang. Iya, bintang-bintang. Kalau di Jakarta gimana? Kalau di Jakarta itu bintang cuman kelihatan 1, 2 itu pun jarang, Mbak. Jadi kalau setiap malam di sini lebih kerasan rileks aja sih ngelihat bintang yang banyak di atas. Terus pemandangannya juga ya bikin refresh otak gitu. ya. Biasanya kayak kalau dulu sebelum mondok nggak ada pikiran gini. Biasanya kalau anak pondok tuh takut dibully lah atau gimana. Terutama alasan saya pindah ke sini, Mbak, karena di pondok sebelumnya saya korban bullying. Jadinya kan mama saya benar-benar berusaha nyari
tempat yang benar-benar gak ada bullyingnya. Ternyata sampai sini emang benar-benar gak ada bullying. Iya, biasanya kayak saya tuh kalau misalnya ada orang nanya kak gimana ya, pasti yang di pertama kali mereka tanya itu kayak bullying, ada nggak kasus bullying gitu. Nggak ada bu, tapi mereka tuh wajahnya kayak nggak percaya gitu. Soalnya kan di mana-mana pasti ada bullying gitu. Tapi kalau di sini alhamdulillah nggak ada ya, karena peraturan pondok itu kak, kalau misalnya ada nanti ada memang bullying, itu nanti diusir guys. Yang ngebully kalau misalnya parah itu langsung diusir dan dikeluarkan dari pondok gitu. Terus ya jadi betah banget di sini karena saking gak ada bullyingnya. Saking gak ada bullyingnya gitu. Oh ya, coba ceritain perjalanan dari rumah ke Syarifi itu gimana? Hari pertama saya jalan dari Jakarta itu dari subuh-subuh mama saya udah bangunin saya karena nggak sabar untuk kesini mbak. Terus habis itu karena tiket saya, walaupun tiket saya jam 5 sore, tapi mama saya tuh ayo jam 12 sudah harus sampai terminal, jam 12 sudah harus sampai terminal gitu mbak. Padahal jam 5, masih jam 5 berangkatnya, tapi kita tetap jam 12 harus sampai terminal gitu. Ya terus sampai di terminal kita benar-benar nggak sabar, mamaku sama aku benar-benar nggak sabar mbak buat nyampe ke sininya. Dari rumah tuh kita sudah nyiapin biaya-biayanya yang sesuai brosur mbak, semuanya sudah ditotalin, semuanya udah dijumlahin, udah dimasukin amplop. Terus pas kita sampai di sini mbak, mamaku yang kaget ngelihat pemandangannya, terus kagum juga ngelihat lingkungannya yang asri banget gitu mbak. Terus ngelihat santri-santrinya juga ramah-ramah gitu mbak. Terus setelah itu kita ketemu sama admin pas pembayaran administrasi. Ternyata itu kelebihan banyak, uang yang udah disiapin itu kelebihan banyak gitu mbak. Jadi nggak semahal itu. Iya, nggak semahal itu. Terus akhirnya kaget, mamaku kaget karena kok bisa sampai lebih banyak, kelebihan banyak gitu. Berapa jam tadi perjalanan? Insya Allah 10 jam. 10 jam itu nggak berhenti bis? Nggak berhenti. Jadi dari sana langsung nggak capek gitu? Yang namanya semangat nggak kerasa capeknya mbak. Kalau semangat memang nggak kerasa capeknya. Nggak sabaran rasanya pengen cepet sampai. Terus mama kamu nginep apa langsung pulang? Langsung pulang? Iya, karena kan ada kerjaan juga di rumah. Oh, ada kerjaan juga. Di Jakarta itu di kotanya, maksudnya di ganggang apa di kotanya? Di ganggang sih mbak. Di ganggang apa namanya? Bukan di gang sih mbak, itu nama jalan. Iya, jalan apa? Jalan Boncel. Jalan Boncel itu deket rumah artis nggak? Biasanya Jakarta ini kan. Oh iya, rumah saya dekat sama rumahnya Ria Ricis. Oh, Kak Ria Ricis, enak ya. Jadi pernah ketemu nggak sama Kak Ria Ricis? Alhamdulillah pernah ketemu. Pernah ketemu. Saya aja guys, jangankan Kak Ria Ricis, siapa? Gak ada di sini artis. Saya tuh biasanya cuma lihat dari YouTube aja, dari TikTok aja. Kalau Kak Ria Ricis nggak pernah lihat langsung. Jadi lihat langsung gitu. Lihat langsung, sama rumah saya dekat rumahnya Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, sama rumahnya Raffi Ahmad. Oh iya, masalah makan gimana? Namanya juga pesantren ya mbak. Iya. Enak gak enak pasti enak di mulut. Pasti enak ya. Iya. Apalagi makannya tuh bareng. Tuh itu walaupun cuma enaknya tempe tahu. Apalagi ini saya yang paling miris dulu itu mie kalau di rumah kan dimasak ya guys ya, dimasak pakai air matang. Jadi kalau saya di pondok itu mie mentah itu direndam, dihancurin ya pakai air, itu enak banget itu. Itu gitu pun udah enak banget gitu. Padahal kalau di rumah tuh nggak enak ya kayak gitu. Tapi nggak enak, nggak laku di rumah. Iya nggak laku. Kalau di sini tuh enak banget. Apalagi makannya bareng-bareng sama teman-teman. Sekarang udah alhamdulillah ya temennya lebih bisa berbaur sama semua, lebih banyak lagi. Madura ngerti? Ngerti? Nggak ngerti tapi nggak banyak mbak. Coba ngomong Madura. Ayo coba. Nggak bisa mbak. Coba ngomong. Misalnya saya mau keluar gitu, Maduranya.
Saya apa bahasa Maduranya sudah? Engkau. Gimana saya mau keluar? Gimana? Keluar saya nggak tahu mbak. Keluar, tetap keluar. Saya engkau keluar. Engkau terus keluar gimana? Engkau terus keluar. Kalau bahasa Madura yang halus, saya tuh apa? Boleh. Selain bule, kalau ke kiai, Abdi. Abdina. Gimana? Abdina terus keluar gitu. Abdina terus keluar. Abdina. Beda ya guys ya. Kalau saya kan emang asli orang Madura, jadi ngomong bahasa Indonesia tuh ketara Madurene, tapi kalau orang bahasa asli bahasa Indonesia ngomong Madura tuh agak kaku, tapi kalau ngomong bahasa Indonesia asli kan enak ya. Iya. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia nih yang agak gimana gitu. Dulu kakak pas awal masuk pondok itu langsung bisa tidur apa enggak? Biasanya kalau saya tuh enggak bisa ya. Soalnya masih baru, adaptasinya tuh agak sulit gitu kalau saya. Kalau untuk langsung bisa tidur, alhamdulillah langsung bisa tidur. Cuman kalau untuk yang ke teman-teman itu masih susah adaptasi karena nggak bisa bahasanya. Oh iya, bahasa Madura ya? Iya. Di sini. Madura. Jadi susah adaptasinya. Ya terus? Jadi alhamdulillah aman-aman aja kalau misalkan untuk tidur. Oh udah dapat berapa bulan? 7 bulan insya Allah. 7 bulan. Tahu nggak saya dapat berapa? Berapa tahun? 6 tahun. Ya, saya tuh mondok mulai dari kelas 1 SMP, 2, 3 SMP, terus kelas 1, 2, 3 SMK. Saya tuh kayak kalau misalnya yang paling saya berat untuk meninggalkan pondok ini karena saya dulu sebelum mondok saya tuh nggak bisa apa-apa sama sekali. Mubtada, khobar pun saya nggak tahu, dan sekarang saya udah dapat 6 tahun, udah hampir mau lulus ya, kurang 1 tahun lagi. Saya tuh agak gini, berat gitu loh, mau ninggalin pondok tuh berat, soalnya saya tuh udah lama, dan saya sebelum mondok tuh saya nggak bisa apa-apa, dan sekarang sampai sekarang saya jadi seperti ini gitu berkat Asyarifi ya. Thank you Asyarifi Islamic Boarding School. Oh my god, wow. Dan saya dulu nggak suka banget yang namanya bahasa Inggris, tapi di sini saya tuh dulu pernah kursus ke Gus Maat sama Ning Syarifah tuh diajari bahasa Inggris sama bahasa Arab. Saya dulu cuma bisa what aja ya saya bisa, sampai saya bisa yang lain seperti kayak tensis gitu. Tapi agak sulit juga ya bahasa Arab, apalagi bahasa Arab. Nahunya ini dulu cuma tahu ana itu saya, udah itu aja. Kalau sekarang kakak di mana? Lebih gimana ya, kalau dulu di pondok itu susah buat pelajaran nahu, cuman di sini itu alhamdulillah dipermudah gitu. Alhamdulillah ya guys, jadi ada perubahan gitu ya kayak sebelum mondok nggak bisa gini, setelah mondok ya pengalaman yang paling mengesankan di pondok gimana? Di pondok sini. Iya, pondok sini. Pengalaman yang menurut kakak itu paling mengesankan dibuat cerita gitu, berkenang-kenangan. Kalau misalnya di rumah, dulu di pondok saya tuh gini, yang beda lah sama di rumah. Dulu di rumah nggak pernah kayak gini, di pondok jadi kayak gini tuh apa? Ditanya bahasa doang sih mbak. Bahasa. Dulu gimana? Cuman ditanya, Ade udah bisa bahasanya atau belum gitu. Cuman kan saya belum terlalu bisa mbak. Kalau kayak kegiatan-kegiatannya lain yang di rumah dulu nggak pernah, sekarang jadi di sini lebih rajin atau gimana? Iya, kalau di rumah juga saya masih sempat bolong-bolong sholatnya mbak. Cuman kalau di sini alhamdulillah insya Allah. Ya. Terus Masalah kayak kebersihan. Nah ini kan kita tuh piketnya 2 kali guys, pagi sama sore. Kakak dulu di mana? Di rumah? kalau di rumah sehari sekali bersih-bersih. Kayak di sini kan kita kayak rapi-rapian lemari Iya, gitu. rapi-rapian lemari. Kalau di rumah dulu gimana? Kalau ngelipat baju, asal ngelipat aja gitu. Iya, asal ngelipat aja. Cuman bisa ngerti baju lipat ngelipat baju sampai rapi itu baru di pondok ini doang. Baru di pondok ini doang. Jadi ada perubahan dari gitu juga. Kalau saya dulu sebelum mondok, saya tuh kalau misalnya kayak lewat, bener sih saya permisi. Tapi kalau kayak barang, saya minta tolong gitu, saya tuh dari pondok. Kalau kakak di mana? Dari rumah emang?
Dari rumah. Dari rumah. Kalau saya enggak ya guys, saya dulu dari rumah kalau ada orang itu ambilkan gitu, saya nggak pernah minta tolong gitu, enggak sih kayak gitu guys. Terus apa lagi kak yang beda di rumah sama di sini tuh apa? Mungkin karena full ngaji ya Mbak. Karena ya? kan di rumah lebih main HP terus kalau di sini kan ngaji terus. Kalau saya dulu sebelum mondok itu saya tuh gini, bangunnya jam 4. Terus setelah itu ngaji, setelah ngaji piket, setelah piket mandi, kegiatan sekolah gini. Kalau dulu gitu tuh, wah sibuk banget kayak, tapi ternyata enggak. Sama sekali. Malah waktu tidur tuh banyak ya kak ya. Iya. Iya, kadang anak-anak itu kalau misalnya ngaji itu dibuat tidur, apalagi sekolah dibuat tidur ya kan. Iya. Jadi waktu ternyata nggak sesibuk itu gitu ya. Terus itu lagi bahasa ini. Bentar. Ini apa namanya? Gayung. Gayung. Kalau bahasa Maduranya apa? Biasanya anak-anak ngomong apa? Cebo Mbak. Cebo, ya. Apalagi apa ya? Bahasa Madura apalagi ya, lain yang lucu kata kamu, lucu bahasa Madura ini yang mana? Kalau anak-anak ngomong gitu biasanya kan lucu ya. Kalau kata anak-anak gini, apa sih yang mau Madura ngomong alien katanya. Nggak terima saya orang Madura. Ya lucu gitu ya kalau orang mau Madura. Nah apalagi yang mau Madura yang nyerocos ya. Iya. Mau kakek ya mau tak tahu gitu. Tapi saya seneng ngedengerinnya Mbak. Seneng ngedengerinnya. Selain bahasa Madura di sini ada bahasa Jawa tapi jarang ya. Iya. Madura. Lebih ke Madura di sini. Kalau misalnya antri kayak mandi gimana? Ganti. Iya, ganti. Ganti itu tahu dari sini apa dari rumah? Tahu dari sini? Oh, dari sini juga kayak minum juga ya kan? Iya, ganti. Ganti. Ya guys, saya juga gitu juga guys. Baru tahu dari pondok juga. Terus apa lagi bahasa Madura yang menurut kamu lucu gitu? Anak-anak ngomongnya tuh biasanya ngomong apa? Ini sih minta maaf itu loh Mbak. Gimana? Mbak yang kalau lebih seneng ngedengar anak-anak tuh bilang seporana gitu loh Mbak. Seporana. Kamu dulu pas awal masih baru nggak ada yang apa ya? Istilahnya kalau Madura tuh ngedenget apa ya? Jahil ya, biasanya. Karena kalau biasanya anak baru ya, kalau teman-teman saya tuh bilang gini, kalau ada anak baru, coba kamu ngomong kok coba gitu. Padahal artinya apa? Engkau juga gitu ya. Itu ikut. Padahal artinya tuh kan saya jelek. Apa engkau juga? Engkau coba itu kakak aku cantik gitu. Itu kan gitu. Kamu nggak pernah gitu ya? Alhamdulillah enggak. Oh nggak pernah. Kalau teman-teman saya guys ya sering ya kalau ada anak baru itu biasanya aduh dipanggil gitu. Orang mana? Orang Batam misalnya gitu. Coba ngomong. Kok enggak ketang gitu katanya. Apa itu kak? Saya cantik gitu. Jadi padahal artinya tuh saya kayak monyet guys, bukan saya cantik gitu. Teman-teman saya biasanya kayak gitu. Kalau saya nggak pernah kayak gitu sama anak. Kasihan ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Ini cuma gebut-gebut aja guys, mumpung libur ngaji ya kak ya. Iya Mbak. Jadi cuma pengen sharing-sharing cerita aja gitu. Ya, terima kasih ya kak ya. Mbak, sama-sama. Nah, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang para sahabat miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.